Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada putus-putusnya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang detik ini kita rasakan. Semoga nikmat ini dapat kita daya upayakan untuk memaksimalkan potensi yang ada pada kita, menghambakan diri kepada Allah, memohon segala anugerah yang terbaik dan terindah di dalam sisa kehidupan kita masing-masing. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, sang teladan yang membawa ajaran Islam ke tengah-tengah kehidupan kita sebagai pandu kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 71 sampai 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'ullaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannatin adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh berbuat baik yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jamaah rahimakumullah, mengajak kepada yang baik adalah menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Namun juga kita diseru untuk mencegah dari yang mungkar, karena kemungkaran itu adalah hakikatnya adalah akan menjerumuskan kita, akan menyimpangkan kita, dan bahkan akan menyebabkan kesengsaraan kita. Maka kita diseru juga untuk wa yuqimunas shalah, melaksanakan sholat, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Sebentar lagi kita menunaikan kewajiban untuk membayar zakat. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang kita tunaikan setiap jiwa yang lahir pada bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ini adalah kewajiban untuk menunaikan zakat. Sekalipun demikian, itu bagi yang mampu. Apabila tidak mampu, maka yang bersangkutan akan menjadi mustahik, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ada 8 asnaf atau golongan yang berhak mendapatkan zakat. Di antaranya adalah fakir dan miskin. Maka jamaah rahimakumullah, antara sholat dengan zakat memang seiring, senantiasa disebutkan. Karena itu
menjadi suatu potensi bagi masyarakat, bagi umat untuk mendistribusikan kekayaannya ataupun kemampuannya untuk menolong atau membantu sesama, sehingga pada hari raya akan merasakan kenikmatan yang sama dengan saudara-saudara yang lain. Wa yuti'ullaha wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengajak untuk taat kepada Allah dengan cara mengerjakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya semaksimal mungkin, hingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, hingga kita sekalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan diberi rahmat oleh Allah bila orang-orang tadi yang saya sebutkan menunaikan, mengajak perbuatan yang baik dan mencegah yang mungkar, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Di dunia saja kita sudah diberikan rahmat. Satu rahmat, Allah mempunyai 100 rahmat. Tetapi di dunia ini Allah berikan satu rahmat yang di antara makhluk, sesama makhluk kita saling berbagi. Hanya satu rahmat saja diberikan semua makhluk, baik itu yang beriman maupun yang ingkar, mereka saling berbagi. Tapi kelak di kemudian hari, di hari akhirat, 99 ini akan dibayarkan secara tunai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah mempunyai 100 rahmat dan hanya di dunia ini diberikan satu rahmat kepada seluruh makhluknya, kelak di akhirat akan diberikan secara tunai bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Segala apa yang dilakukan oleh umat manusia ini akan kembali kepada Allah. Allah maha kuasa, Allah maha bijaksana, akan memberikan kebijaksanaan yang terbaiknya. Tidak ada hamba yang terdolimi. Yang berbuat baik akan diberikan pahala berlipat-lipat, 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Sementara yang berbuat jahat akan ditimpa balasan setimpa dengan kejahatan yang dilakukan. Maka berikhtiar terus untuk senantiasa di jalan yang benar. Di ayat berikutnya, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jamaah rahimakumullah, zaman sekarang memang orang tidak mudah untuk diiming-imingi surga dan neraka. Mereka sudah punya pilihan, mereka mempunyai kemandirian di dalam mengambil sikap. Tapi semuanya itu akan kembali kepada dirinya. Bila pilihan-pilihannya jitu senantiasa pada rel jalan yang benar, maka dia akan mengantarkan kepada keselamatan. Tapi pilihan-pilihan rasionalnya disusupi oleh hawa nafsunya, dia memilih jalan kesesatan. Inilah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang beriman. Maka bagi orang-orang yang beriman, kelak akan disediakan, dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau kita di dunia ini sudah membangun kerajaan-kerajaan kecil, di rumah-rumah kita ciptakan seperti sungai-sungai yang mengalir setiap saat. Bahkan kalau jamaah datang ke hotel-hotel, ke villa-villa, mereka bangun seakan-akan rumahnya itu, villanya itu seperti surga yang terus mengalir. Tapi justru di sana bukan kebaikan yang dilakukan, tetapi kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari situ. Maka bila orang-orang yang mukmin dan mukminat ini mendapatkan surga, kelak akan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakina thayyibatan fi jannatin adn, dan mendapatkan tempat yang baik
di surga Aden. Jamaah rahimakumullah, surga Aden ini disediakan oleh Allah adalah untuk orang-orang yang beriman beserta keluarganya. Kalau kita mempunyai keluarga dari garis keturunan ayah kita naik ke atas sampai hingga Nabi Adam alaihissalam, mereka beriman, bertakwa kepada Allah, keluarga kita tidak ada yang menyimpang akidahnya, maka mereka akan berkumpul di surga Aden. Sebaliknya, kalau ada mereka keluarga-keluarga yang Pancasila, yang berbeda-beda agama, karena itu adalah pilihan masing-masing, ya tetap tanggung jawabnya masing-masing. Mereka tentunya yang tidak seakidah dengan kita tidak akan berkumpul di surga Aden. Karena surga Aden adalah untuk keluarga dan anak keturunannya yang soleh dan solehah. Kalau kita sebagai orang tua, maka kelak generasi ke bawah kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan dikumpulkan di dalam surga Aden ini. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka dengan menjaga keluarga kita, memproteksi keluarga kita dengan akidah yang kokoh, dengan keimanan yang baik, dengan kesejahteraan yang baik, tentunya akan memberikan keselamatan kepada kita. Zalika waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah lebih besar. Zalika huwal fawzul adzim, itulah kemenangan yang agung. Semoga kita bisa mendapatkan kemenangan di dunia maupun keselamatan di akhirat dengan menjaga hawa nafsu kita sehingga senantiasa di dalam kebenaran dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.